Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita masuk ke sesi 4 ya. Untuk sesi 3, sesuai penjelasan saya sebelumnya, ada beberapa koreksi, tapi belum bisa saya sampaikan gitu ya. Hanya beberapa item terkait soal, untuk teorinya sudah oke. Hanya beberapa item terkait soal yang perlu dilakukan koreksi. Baik, kita mulai sekarang dengan sesi 4 ya. Sesi 4 ini membahas mengenai risiko dan return. Mungkin di sesi 3 teman-teman kemarin belum ada kita ya, tapi kita kemarin mengevaluasi bagaimana menghitung harga saham. Apakah itu berdasarkan cash flow-nya atau berdasarkan dividen yang dibagikan gitu ya. Sekarang ini kita akan membahas mengenai risiko dan return ya, terutama untuk saham. Baik, return itu adalah sebetulnya kan tingkat pengembalian gitu ya, tingkat pengembalian. Jadi dia akan menjadi faktor yang menentukan gitu ya bagi investor dalam melakukan investasi. Juga ada merupakan imbalannya atas keberanian investor untuk menanggung risiko atas investasi yang dilakukan. Kenapa? Karena sebetulnya kalau untuk saham itu return itu kan selain si investornya juga mendapatkan dividen yang mungkin juga berfluktuasi juga dividennya, dia juga mungkin dapat dari fluktuasi harga saham ya, atau ya dari fluktuasi harga saham. Nah, return investasi sendiri itu terdiri dari dua komponen ya, teman-teman. Satu yield, yang kedua capital gain. Yield ini merupakan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari investasi. Ya, jadi dividen bisa dibilang itu merupakan bagian dari yield. Ada juga yang kedua adalah capital gain. Ini juga komponen return, ya, berupa kenaikan, penurunan ataupun penurunan dari harga suatu surat berharga. Ya, baik itu saham maupun surat utang gitu yang bisa memberikan keuntungan atau kerugian bagi investor. Contoh di sesi kemarin kita ada membicarakan mengenai obligasi. Ya. Di obligasi itu kalau kuponnya ternyata bunga kuponnya itu lebih rendah dari suku bunga pasar gitu ya, terjadi kenaikan suku bunga pasar, mungkin akan memberikan return yang harganya akan turun gitu ya, maka bisa berfluktuasi. Begitu juga dengan saham. Saham ini kan harganya itu bisa berfluktuasi dalam waktu detik gitu ya, dalam beberapa detik. Itu adalah return. Jadi total return dari suatu investasi itu sebetulnya adalah yield dan capital gain atau loss ya. Apakah dari penurunan atau kenaikan harga saham itu investor mengalami capital gain atau loss. Yield hanya bisa berupa angka 0 dan positif, sementara capital gain bisa minus ya, bisa minus. Jadi bisa minus, bisa 0 dan bisa positif ya. Kalau misalnya kemarin misalnya obligasi gitu ya, obligasi ada yield to maturity sama persis gitu ya, karena memang suku bunga pasarnya sama dengan suku bunga kupon ya, sehingga yieldnya itu yield to maturity-nya sama sekitar contohnya kemarin 10% gitu ya. Oke. Ini ada beberapa jenis return. Yang pertama adalah return realisasi atau realized return, return yang direalisasikan. Ini adalah return aktual ya, yang dihitung berdasarkan data historis. Ya, return historis ini selanjutnya bisa digunakan untuk menentukan berapa expected-nya, return ekspektasi atau return yang diharapkan dan risiko di masa datang, provisioning expected return. Misalnya begini, tahun ini satu saham memberikan return dari dividen gitu ya, taruhlah 40% dari laba sebagai dividen, dan ini bisa dihitung sebagai data historis bahwa perusahaan ini memberikan dividen misalnya 40%. Tapi terdapat risiko sebetulnya dividen itu juga berfluktuasi. Tahun depan ternyata perusahaan memutuskan hanya memberikan 30% dari keuntungan gitu. Nah, ini kan menjadi perhitungan expected return-nya bisa berubah.
Yang kedua adalah expected return, return yang diharapkan oleh investor. Kalau tadi yang sudah real, ini yang diharapkan. Jadi sifatnya itu ex ante, ya belum terjadi. Kalau yang sudah terjadi itu kan ex post. Nah, ini return yang diharapkan masih estimasi. Sedangkan return yang dipersyaratkan atau required return adalah return yang secara subjektif merupakan return minimal yang dikehendaki oleh investor berdasarkan preferensi dari investor terhadap risiko. Jadi misalnya kalau saya berinvestasi di saham A, harapannya saham ini bisa memberikan ke saya return sekitar 15%. Itu udah preferensi dari subjektif dari investor. Itu adalah required return. Kemarin juga saya sudah jelaskan sebetulnya kacamatanya bisa jadi dua sisi gitu ya. Misalnya dari investor menjadi required return, sementara dari perusahaan juga menjadi cost of capital. Jadi investor itu bisa melihat cost of capital sebagai acuan, ya karena cost of capital itu sudah mencakup return yang diekspektasikan. Nah, dalam return itu terdapat risiko, ya, kemungkinan di mana terjadi kemungkinan perbedaan antara aktual dengan return yang diharapkan, ya, dengan expected return. Ini adalah risiko. Semakin besar kemungkinan perbedaannya, maka semakin besar risiko investasi tersebut. Nah, ini kalau kita belajar manajemen risiko, ada beberapa risiko sebetulnya yang dihadapi perusahaan. Risiko pasar, risiko inflasi, risiko bisnis. Dan kita bisa membagi dua, ya. Jadi risiko manajemen investasi modern ada risiko sistematis atau pasar dan risiko tidak sistematis atau risiko spesifik. Ya, saya mulai dari yang kedua dulu. Risiko spesifik yang terkait dengan perubahan pasar, tidak terkait dengan perubahan pasar secara keseluruhan, tapi risiko yang terdapat di dalam perusahaan itu sendiri, dalam kondisi mikro perusahaan itu emiten itu sendiri, ya. Ini bisa diminimalkan oleh investor risikonya antara lain dengan melakukan diversifikasi, ya. Jadi dia bisa menempatkan misalnya saham A, risiko teknisnya terlalu besar atau risiko tidak sistematisnya atau risiko spesifiknya terlalu besar, maka dia bisa mengalihkan investasinya ke saham B yang mungkin risikonya tidak terlalu besar. Lalu yang pertama ini adalah risiko sistematis atau risiko pasar. Ini berkaitan dengan perubahan yang terjadi di market secara keseluruhan. Ya, risiko ini terjadi secara umum, ya, dan tidak dapat diversifikasi. Contohnya apa? Inflasi. Inflasi itu kan menurunkan gitu ya, menurunkan hubungan. Jadi dan itu dihadapi oleh seluruh perusahaan yang tidak bisa diversifikasi. Imbal hasil yang diharapkan itu adalah return, sedangkan risiko didefinisikan sebagai ketidakpastian dari keuntungan yang diharapkan. Griffin dan Ebert menyebutkan bahwa risiko adalah uncertainty about future event, ketidakpastian terhadap suatu kondisi di masa yang akan datang. Ini biasanya kalau pasarnya sempurna gitu, harusnya risiko itu berbanding lurus dengan ini. Kalau sebuah yang kita sebut dengan risiko dan ini adalah imbal hasil, dia berbanding lurus. Semakin tinggi risikonya, maka imbal hasilnya semakin besar. Ini ada tambahan dari materi, jadi saya tambahkan sedikit ya mengenai definisi. Terdapat dua kondisi di masa yang akan datang. Yang pertama adalah kepastian, yang kedua adalah risiko dan ketidakpastian. Kalau kepastian itu hasil yang diharapkan itu hanya satu, tidak ada variasi lain terjadi kemungkinan di masa depan. Hanya kondisi itu yang akan terjadi, dan tapi kepastian ini adalah sesuatu yang sebetulnya jarang terjadi. Yang kedua adalah risiko dan ketidakpastian. Kita akan menyebut itu sebagai risiko kalau
kemungkinan atau probabilitas tertentu bisa diterapkan pada hasil. Ya. Kalau kita bisa menerapkan probabilitas itu disebut dengan risiko. Tapi kalau kita tidak bisa menerapkan probabilitas, maka itu adalah ketidakpastian atau uncertainty. Ya, ini hanya untuk memperjelas bahwa risiko itu juga berkaitan dengan probabilitas yang bisa diterapkan atau tidak terhadap satu situasi. Nah, ada beberapa jenis risiko ya. Yang pertama adalah varians. Varians ini adalah fluktuasi dari naik turunnya satu data gitu ya, satu set data atau naik turun dalam hal ini naik turunnya harga saham yang sehingga dikenal sebagai volatilitas. Jadi harga saham itu kan bisa berubah-ubah entah itu dalam detik, harian atau bulanan atau mingguan. Nah, variasi itu fluktuasinya. Semakin besar varians maka semakin besar pula risiko harga saham akan naik turun atau turun atau yang disebut dengan dispersi. Lalu yang kedua adalah standar deviasi. Standar deviasi ini adalah terkait dengan risiko permintaan dan penawaran saham sebagai ukuran kemungkinan besar terjadinya kenaikan atau penurunan harga saham akibat permintaan saham. Ini nanti perhitungannya kita sampaikan bahwa varians ini sebetulnya berkaitan dengan standar deviasi. Yang ketiga adalah beta. Ya, beta ini adalah gambaran angka koefisien yang menggambarkan sensitivitas atau kecenderungan respon dari saham terhadap market. Jadi misalnya kita mau hitung beta saham BCA, maka kita akan melihat pergerakan return saham BCA dibandingkan dengan return market IHSG. Kalau data yang ada hanya IHSG. Jadi beta adalah alat pengukur risiko sistematis yang tidak dapat dihilangkan. Ini untuk mengukur risiko sistematis yang tidak dapat dihilangkan walaupun sudah dilakukan risiko setelah dilakukan diversifikasi. Jadi dia akan melihat pergerakan saham terhadap market, pergerakan dari return market. Return marketnya yang mana? Return marketnya itu adalah kita bisa menggunakan data IHSG karena market yang ada itu hanya yang mungkin hanya ada datanya di Indonesia hanya itu. Lalu yang keempat ini adalah alpha, ya ini adalah imbal hasil dari satu surat berharga, ya murni dari surat berharga itu. Jadi dia merupakan konstanta yang merupakan intercept dari harga saham dan dengan data harga pasar yang mengukur risiko sistematik perusahaan yang tidak bisa diversifikasi. Yang terakhir adalah risiko residual, yaitu diperoleh dari perhitungan ini ya error gitu ya. Risiko residualnya ini yang EIT ini error dari saham I pada periode T waktu T adalah return saham I dikurang alfa saham I apa yang ini dikurang beta saham I dikalikan dengan return market RMP ini dengan market. Jadi ini hanyalah sebetulnya hanya risiko terhadap kesalahan penerapan perkiraan harga saham. Ya. Jadi ada variabel-variabel risiko lain yang mungkin bila belum termasuk, dia akan termasuk dalam risiko. Nah, sekarang kita menghitung beta. Ukuran risiko yang umum digunakan adalah beta. Ya, ini merupakan ukuran koefisien yang menggambarkan tadi sensitivitas atau kecenderungan respon saham terhadap pasar. Ada 3 jenis beta, yaitu 1 beta pasar. Ini diestimasi untuk menggunakan nilai historis dari harga sekuritas dengan tingkat imbal hasil pasar untuk periode tertentu. Ya. Bisa menggunakan, estimasinya bisa menggunakan satu manual, yaitu menarik garis lurus di antara titik-titik diagram scatter dan yang menggambarkan hubungan antara tingkat pembelian sekuritas dan tingkat pembelian pasar. Beta itu sendiri adalah kemiringan dari garis tersebut. Ya, jadi beta. Kalau ini return market, ini adalah return dari saham. Nah, kita kalau secara manual bisa menggunakan data titik-titik nanti muncul gitu ya dari berbagai apa namanya kondisi dan kita akan tarik garis lurus di antara titik-titik itu. Jadi ini akan menjadi angka beta.
Bisa juga dengan menggunakan regresi, ya. Regresi bisa yaitu dengan konsep single index model ataupun dengan capital asset pricing model, ya, bahwa pada single index model persamaannya adalah return saham I sama dengan alfa dari saham I, ya. Ini adalah return sekuritas tersebut saham I yang independen terhadap return pasar. Angka ini angka konstanta yang menggambarkan angka yang independen terhadap return pasar. Kalau kita lihat ini angka ini adalah di jumlah, ya, bukan ditambah. Jadi dia independen terhadap ini, bukan dikali. Ditambah beta dari sekuritas. Nah, ini yang mengukur sensitivitas, gitu ya, perubahan dari saham dari return saham I terhadap perubahan return market. RM ini sendiri adalah return market, ditambah E ini adalah error, ya, error atau kesalahan residu. Ini untuk single index model. Kalau pada persamaan CAPM, capital asset pricing model, maka return saham I sama dengan risk free RM ini ditambah beta dikali RM min RF, return market beta saham I dikali dengan return market dikurang return risk free ditambah dengan residu, ya. RF ini sendiri adalah return dari aktiva bebas risiko, ya, yang ada di pasar, ya. Misalnya obligasi pemerintah ini bisa kita masukkan di sini. Jadi narasinya teman-teman mungkin bisa lihat, ya, kalau menurut CAPM sebetulnya kita bisa menggunakan return dari investasi yang bebas risiko ditambahkan dengan risikonya di sini, risiko dari return market dan dikurang return risk free. Ini adalah beta. Ini adalah risiko sebagai pengali, variabel pengali untuk menentukan jumlah return saham. Ya, berikutnya adalah dengan semi manual, yaitu perhitungan beta dilakukan secara manual dengan worksheet dari Excel. Jadi kita coba, ya, sama-sama, ya. Di mana beta saham I, ya, adalah covariance, ini kita sebut covariance saham I dengan market, return saham I dengan market dibagi dengan variance dari market. Variance ini yang ada kuadratnya. Kalau ini ada I-nya, I-nya ini saham I. Sederhananya, nah gini, saya lanjut. Ini adalah penjumlahan dari return saham I dikurang rata-rata return saham I dibagi dengan return market dikurang rata-rata dari return market dikuadratkan. Ya. Ini sama sebetulnya, ya, tambahan. Ini sama juga. Ini kalau teman-teman ingin memperjelas gitu ininya. Jadi expected return dari suatu saham adalah risk free ditambah beta dikali return market dikurang risk free. Ini juga sama, untuk memudahkan, gitu ya, saya tambahkan ini sebetulnya rumusan yang ini sama dengan ini. Beta adalah covariance dari return I dikurang dengan return market dibagi dengan variance return market. Di mana covariance ini sendiri, ya, kalau ini di sini notasinya adalah RI dengan RM, ini kita bisa juga di secara statistik dengan X dengan Y, gitu, adalah penjumlahan dari X min X rata-rata dikurang Y dikali dengan Y dikurang Y rata-rata dibagi N min 1. Ini adalah karena data sampel. Kalau datanya kurang dari 30. Sementara variance adalah penjumlahan dari XI, ya, return saham I dikurang rata-rata return saham I dikuadratkan lalu dibagi dengan N min 1. Min 1 ini muncul karena konsensus statistik aja, ya. Kalau datanya kurang dari 30 itu dianggap sampel, maka notasi yang digunakan adalah N min 1. Nah,
Beta sendiri mengukur sensitivitas hasil investasi terhadap pergerakan return pasar, yang merupakan risiko yang tadi ya sistematis. Beta sama dengan 1 menunjukkan bahwa investasi diperkirakan bergerak sejalan dengan market. Ya. Beta lebih dari 1 menunjukkan return saham ini volatilitasnya lebih tinggi. Ya, secara teoritis lebih tidak stabil dari market. Tapi biasanya returnnya juga lebih tinggi. Kalau kita sebut beta ini adalah risiko, beta ini menunjukkan bahwa dia lebih volatile, tapi biasanya juga akan menghasilkan return yang lebih tinggi. Dibalik ke sini ya. Kalau returnnya ini betanya semakin besar, maka ini akan semakin besar. Beta kurang dari 1 menunjukkan volatilitas yang rendah. Berarti dia lebih stabil dari pergerakan return pasar. Beta sama dengan 0 itu tidak berkorelasi dengan pasar. Beta kurang dari 0 dia bergerak berlawanan arah dengan market. Berikutnya adalah beta akunting, yang sama dengan market beta tadi, beta pasar, gitu ya. Beta pasar. Hanya ini biasanya digunakan untuk perusahaan yang belum go public. Jadi yang digunakan digantikan gitu ya, marketnya itu digantikan dengan laba akuntansi. Jadi bisa karena data marketnya nggak ada, dia belum go public, maka menggunakan data laba akuntansi. Biasa dilakukan untuk risiko perusahaan yang belum go public sehingga tidak diketahui harga pasar sahamnya. Lalu yang keempat adalah beta fundamental, ya, dihitung dengan menggunakan variabel ekonomi yang dianggap terkait dengan risiko dengan argumen bahwa risiko dapat ditentukan dengan menggunakan kombinasi karakteristik pasar sekuritas dan nilai ekonomi fundamental. Ya, misalnya kombinasi dari karakteristik pasar, jadi bisa di situ nanti ada faktor dari pengaruh dari GDP, misalnya pengaruh dari neraca pembayaran, mempengaruhi dari market. Ini rumusan-rumusannya untuk expected return, ini standar deviasi, sederhananya sama sebetulnya dengan ini covariance, ini varian, standar deviasi itu akar dari ini. Contoh kalau kita mau menghitung expected return, ya. Di sini kan disebutkan gitu ya, kalau kita bisa menerapkan probabilitas gitu ya, bahwa itu baru menjadi risiko. Ya, misalnya saham ABC, saham ABC ini kalau ekonomi kuat dia akan menghasilkan return 20%. Pada saat kondisi ekonomi sedang dia akan menghasilkan return 15%. Kalau dia terjadi resesi, returnnya akan turun jadi 10%. Yang di sebelah kiri ini adalah kemungkinan terjadinya. Misalnya ekonomi kuat kemungkinan 30%, ekonomi sedang kemungkinannya adalah 40%, resesi 30%. Secara total ini harus 100%. Ya. Jadi expected return dari sekuritas ABC sebetulnya tinggal kita kalikan ini dengan ini dan kita tambahkan. Jadi expected return dari saham ABC adalah 30%, jadi 0,2 kita kalikan dengan probabilitas 30%, ditambah 0,15 kita kalikan dengan probabilitas 50%, dan 0,1 dikalikan dengan probabilitas 30%, akan diperoleh angka 0,15. Jadi return yang diharapkan dari sekuritas ABC adalah 0,15 atau 15%. Kalau kita sekarang menggunakan rata-rata aritmatik dan rata-rata biometrik, gitu. Aset PT ABC memberikan return berturut-turut sebagai berikut. Ya, ini returnnya dari tahun 95 sampai tahun 99. Tahun 95 15,25%, 96 20,35%, dan seterusnya tahun 99 itu 15,4%. Kalau secara aritmetik kita bisa bilang ini hanya kita jumlahkan dan kita bagi dengan datanya, ya, dengan 5.
ini rata-rata returnnya adalah ini kita total dan kita bagi dengan jumlah datanya dari 5 dibagi 5 akan diperoleh 4,55%. Kalau secara relatif kita tambahkan dulu ini return realnya, tambahkan dengan angka 1, tambahkan dengan 1, tambahkan dengan 1, semua tambahkan dengan 1, lalu ini semua kita kalikan ya, data ini dikalikan dengan ini dikalikan dengan ini gitu ya. Dan dikalikan dengan 1 dibagi 5 minus 1 karena datanya di bawah 30 tadi ya, akan diperoleh menjadi sebesar 3,34%. Kalau teman-teman lihat ini adalah 1,1525 dikali 1,2035 dikali 0,825 dikali dengan 1/5 dikurang 1 sama dengan 3,35%. Oke, nah sekarang kita coba perhitungan dengan contoh gitu ya. Nanti di sesi 5, sesi 6 kita akan membahas lagi mengenai beta ini secara lebih detail. Tapi di sesi ini saya ingin memperkenalkan cara perhitungan beta gitu ya. Cara perhitungan beta dengan menggunakan rumus dari ya, dengan menggunakan rumus ini sama juga dengan ini gitu ya. Nah ini adalah ini case. Nanti teman-teman boleh kerjakan sendiri, nanti minggu depan kasih ke saya berapa hasilnya. Oke, kita masuk sekarang ke contoh. Contoh, nah ini adalah data real dari PT Aman Mineral, emiten yang sudah publik kalau nggak salah saya bulan Juli 2023. Yang sebelah sini ini adalah JKSE, adalah harga penutupan indeks harga saham gabungan di Indonesia. Ya, kalau kita mau menghitung returnnya JKSE bulanan ya dengan bulanan, kan cukup ini dibagi ini dikurangi 1 ya. Bulan November kurang Oktober dibagi dengan Oktober dikurangi 1 ya. Begitu seterusnya untuk setiap bulan ya, itu. Dan secara aritmetik sebetulnya kita bisa hitung bahwa rata-rata return di IHSG itu adalah 1,03% per bulan ya. Lalu yang sebelah sini ya, komponen ini saya sebut dengan Y, ini adalah harga saham Aman Mineral Internasional dari Oktober 2023 6.500 7.200 sampai dengan September 2024 itu 9.275. Ini adalah return dari Aman Mineral bulanan. Secara rata-rata returnnya Aman Mineral lebih tinggi dari returnnya IHSG. Tinggi. Jadi kalau IHSG returnnya 1,03 rata-rata bulanan, sementara Aman Mineral itu 3,97. Sekarang kita hitung dulu sesuai dengan rumusan yang pertama. Ini ya. Kita mau menghitung angka kovariansi ini dulu ya. Adalah X dikurang X bar dikalikan dengan Y dikurang Y bar. Yang pakai bar ini adalah rata-rata ya. Kita jumlahkan semuanya dibagi dengan N kurang 1 ya. Kalau dalam case ini yang menjadi X adalah market gitu ya. Kita kurang X bar itu rata-rata, berarti X barnya itu ini 1,03 tadi. Seluruh data ini kita kurangi dengan rata-rata 1,03 ini yang untuk JKSE ya. Kemudian minus 0,89 dikurang 1,03 ya. Terus sampai ada 11 bulan. Lalu kita lihat angka ini ya, X min X bar
dikalikan dengan Y min Y bar gitu ya. Ini kita kuadratkan. Kita kuadratkan. Dan totalnya akan diperoleh 0,8172. Baik, sampai sini inilah untuk IHSG ya. 0,0817. Variansnya ini adalah variansnya, penjumlahan tadi, penjumlahan dari X min X bar. Oke. Standar deviasinya adalah akar dari ini kita bagi dengan n-1 ya, dengan n-1 ya, tetap harus dengan n-1. Ini sesi 4 di sesi Oke, kita lanjut. Tadi di Excel. Oke. Ini adalah standar deviasinya, akar dari varians. Begitu juga hal yang sama kita lakukan dengan return dari aman. Ini totalnya. Setelah kita kurangi dengan Y min Y bar, kita kuadratkan, gitu, ini totalnya. Ini adalah menjadi varians dari aman. Standar deviasinya adalah akarnya, akar dari varians. Nah, lalu kita lihat hasil varian dari X min X bar dengan Y min Y bar. Ini kita kalikan dengan ini kalikan dengan ini. Kan sesuai rumusnya gitu ya. Rumusnya kan ini X min X bar dikalikan dengan Y min Y bar. Jadi kalau kita lihat di sini adalah X min X bar dikalikan dengan Y min Y bar. Ini dikalikan dengan ini dikalikan dengan ini, dan seterusnya. Dan ini adalah angka total. Ini tadi kan ya teman-teman, kita mau cari angka kovarians. Jadi dari angka total ini kita sudah memperoleh sebetulnya angka ini, kovarians dari X dan Y, kovarians dari harga saham aman dan market itu sebesar minus 0,013350. Ini kovariansnya. Sekarang kita kan tadi mau mencari betanya. Betanya adalah kovarians dari saham aman dengan market dibagi dengan varians dari market ya. Varians yang sudah dapat, sekarang market yang mana ya? Ini variansnya berapa ini? 0,0817 ya. Jadi kovariansnya, ini kovariansnya tadinya sama, betanya adalah ini dibagikan dengan varians dari market. Kovarians ini ya,
covariance ini dibagikan dengan variance dari market, akan diperoleh angka minus 1,633723. Berarti betanya aman ini adalah minus 1,6. Kalau dari pengertian ini, ya, kalau teman-teman lihat karena betanya kurang dari 1, berarti dia tidak berkorelasi dengan pasar. Minus. Dia bergerak berlawanan dengan arah dengan market. Nah, ini teman-teman bisa juga dengan menggunakan langsung dengan menggunakan rumus Excel. Ini saya tambahkan di sini rumus Excel. Ya, langsung misalnya dengan kita mencari dulu covariance dari X dan Y, langsung kita sort dengan rumus covariance. Ini covariance titik S karena datanya sampel X dengan Y, akan langsung diperoleh minus 0,01335, sama persis. Lalu variance market sama, tinggal kita ketik var titik S dari data ini, lalu kita sort, akan dapat 0,000817. Lalu beta cukup kita bagikan antara covariance market, covariance X dan Y dengan variance dari market, diperoleh 1,6 minus 1,6 persis dengan angka ini. Nah, sekarang saya balik lagi dengan rumus ini ya, CAPM, bahwa expected return dari satu saham sama dengan risk free ditambah beta dikalikan RM, return market dikurang return risk free. Ya. Jadi kita bisa hitung nih, misalnya diasumsikan ternyata suku bunga obligasi pemerintah itu risk free-nya 7,38% atau risk free itu 7,38%. Return market kita sudah tahu dari data sebelumnya adalah ini ya, 1,03%. Berapa expected return dari saham BCA, dari MNN, jadi BCA, MNN bukan CLTM. Jadi expected return adalah risk free ditambah beta dikali dengan risk free ditambah beta dikali return market dikurang RM, sama dengan ini. Risk free 7,38 ditambah beta minus 1,6 dikalikan dengan return market, ya return marketnya 1,03 dikurang risk free-nya 7,38, akan diperoleh angka 17,74%. Jadi bisa dibilang bahwa investor mengharapkan pengembalian dari saham AMMN ya selama periode tahun ini adalah 17,74%. Ini saya kasih rubah dalam bentuk data. Ini adalah harga penutupan antara AMMN dan BCASI dengan bersama pemenang. Kita lihat bahwa AMMN ini lebih bergerak lebih tinggi, berfluktuasi lebih tinggi kategori paham harga. Ini dibandingkan dengan IHSG. Ini harga penutupan indeks harga saham. Ini returnnya kalau kita bandingkan. Ini return dari AMMN begini, dan ini adalah yang biru adalah return dari paham. Yang biru adalah return market. Jadi dia lebih berfluktuasi ya kalau kita lihat kasat mata gitu, dibandingkan dengan yang biru. Yang kuning ini AMMN lebih berfluktuasi kalau kita bandingkan dengan market yang biru. Ya, tapi di lain pihak returnnya juga lebih tinggi. Lain maksud dengan perkataan high risk dan high return. Jadi teman-teman kalau mau coba silakan coba. Ini saya ada data BCA dari tahun 2022 sama dengan IHSG penutupan dari tahun 2022 sampai September 2023. Ini ada pertanyaan, nanti minggu depan kita bahas ya. Kalau ternyata rate obligasi pemerintah kan 0,8%.
berapa sebetulnya, berapa beta saham di BCA, berapa ekspektasi return ya, kalau ternyata rate obligasi pemerintah 0,8% dan return market itu diekspektasikan sebesar 1,5-nya yang adalah 10%. Ini nanti kita bahas ini minggu depan. Jadi ini pengenalan dulu mengenai beta, gitu ya. Saya lanjutkan dengan ini ya, dengan modul yang ada tambahan dari beberapa modul dari modul dan penjelasan tadi. Nah, ini dengan risk dan return trade-off. Jadi risiko itu harus di manage. Jadi sebetulnya ada kondisi trade-off gitu ya, atau semakin besar risiko sebetulnya returnnya juga semakin biasanya semakin besar. Itu juga semakin kecil risiko returnnya akan semakin kecil. Jadi tergantung dari kondisi market yang mungkin bergerak seperti itu. Kalau permintaan terhadap suatu saham itu berlebih, maka harganya akan naik. Sementara yang penjualan juga akan menyebabkan turunnya harga. Jadi ini adalah risiko yang berkaitan dengan pasar. Betulnya ada juga tadi kan risiko yang sudah sistematis ya, yang berkaitan dengan kinerja perusahaan sendiri. Jadi kita bisa ukur dengan beberapa rasio, misalnya return on investment, return on equity, price to value, per share dari equity rasio. Jadi teman-teman juga bisa mengukur dari situ. Dan banyak juga studi yang membahas antara kinerja keuangan perusahaan dan harga pasar sekuritas. Lalu ada istilah juga corporate action. Corporate action ini adalah sebetulnya tindakan manajemen perusahaan yang menyebabkan perubahan besar terhadap perusahaan, yang menyebabkan perubahan besar dan berarti juga berpengaruh terhadap laba dan risiko bagi perusahaan. Dan ini harus dilaporkan ke regulator. Nah ini ada merger, akuisisi, investasi jangka panjang ini harus dilakukan untuk perusahaan-perusahaan yang sudah go public. Tadi berkaitan dengan risiko ini ada faktor fundamental ya, faktor makroekonomi, dia adalah risiko pasar yang dihadapi oleh perusahaan. Jadi dia bisa berpengaruhi antara lain misalnya kode domestik penduduk, Gini rasio kesejahteraannya, purchasing power ratio ekonomi, dan suku bunga itu juga berpengaruh. Ada juga faktor ekonomi, misalnya tadi adanya perputaran uang, rancangan pembayaran dari pemerintah, jadi pasar uang akomodasi, bunga obligasi pemerintah itu juga dan juga faktor politik ya, misalnya pemilu itu juga adalah risiko, bukan risiko yang tidak sifatnya risiko dari perusahaan itu, risiko berkaitan dengan faktor eksternal dari pasar. Nah, keputusan dalam melakukan investasi itu berdasarkan kepada risk appetite atau selera terhadap risiko, dan itu tiap individu mungkin berbeda-beda. Yang risk aversion itu orang yang cenderung menghindari risiko, dan ada juga risk appetite yang tinggi. Ada yang risk appetite yang tinggi, mungkin dia akan bersedia menerima risiko ya, dan menggunakan tentu balansi yang akan lebih tinggi. Ini beberapa risiko tadi sudah saya sebutkan, ada varian, standar deviasi, beta, alfa, dan risiko sesuai, dan risiko sistematik. Inilah yang menjadi total posisi. Tambahan saja dari modul. Dan nanti di sesi 5 kita akan membahas
secara lebih detail perhitungan beta baik dengan sisi index model maupun dengan capital asset pricing model. Oke, ini kita sesi 4 ya. Boleh ini kita masukkan sebagai tugas. Ya, tugas. Teman-teman kalau kumpulkan berarti 2 minggu ya. 2 minggu. Berarti sesi 6. Ya, sesi 6 sudah dikumpulkan nanti kita bahas ya di sesi 6. Oke. Saya kira cukup untuk sesi 4 kali ini. Kita ketemu lagi nanti di sesi 5. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.